karena tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. SBO Regional, agenda hari ini adalah agenda terakhir batch 4. Ini dikhususkan kelas untuk rekan-rekan yang belum dapat hadir di 3 hari ke belakang kemarin. Untuk seluruh SBO Regional, silakan kalau jika masih ada rekan-rekan yang belum bisa hadir kemarin 3 hari, diinformasikan untuk dapat bisa hadir pada hari ini. Sebelum dimulai, izinkan kami tim K3KL mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf jika ada kesalahan selama ini dalam koordinasi pekerjaan. Sebelum dimulai juga alangkah baiknya kita berdoa menurut agama ciptaan masing-masing. Mudah-mudahan agenda pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan berdoa, menundukkan kepala, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik rekan-rekan semua, sebelum dimulai silakan kepada manajer K3KL Bapak Yunet, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Kang Anggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semangat pagi. Pagi. Minal aidin wal faizin buat teman-teman seantero SBU yang pada hari ini join pada kegiatan training kita atau sosialisasi kita terkait dengan K3 ya kan. Tadi sudah disampaikan oleh Kang Anggara hari ini hari terakhir terkait dengan 3 batch sebelumnya yang belum ikut gitu ya. Tetapi bahwa terkait dengan Knowledge K3 ini tidak akan pernah berhenti sampai dengan acara hari ini teman-teman ya. Teman-teman anytime bisa lakukan penjadwalan dengan teman-teman K3 pusat untuk dapat dilakukan sosialisasi dan kegiatan awareness lainnya berkaitan dengan K3. Kalau kita ngomong K3 berarti sampai sebetulnya ya sampai akhir menutup mata kita akan belajar terkait dengan K3 karena sepanjang hayat kita, hidup kita itu akan berhubungan dengan keselamatan, apalagi kita bekerja, keselamatan kerja. Harapan saya ini sungguh-sungguh bermanfaat buat teman-teman semuanya, terutama nanti buat bagi pekerja di lapangan, yang mana kita Ekonbus ini ya bekerja di area kerja PLN yang memiliki potensi bahaya. Bukannya ditakuti, tetapi bagaimana kita bisa hidup bersama gitu ya, tidak saling merugikan, kita juga tidak terdampak atas kondisi yang ada dengan knowledge K3 ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan teman-teman semuanya bisa mengikuti. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan kurang jelas, silahkan tanyakan saja. Dan tentunya ini akan menjadi kami materi pada briefing-briefing selanjutnya bahwa K3 sangat penting buat kita dan kami harapkan ke teman-teman di SBU bisa mengimplementasikan ini serta juga mensosialisasikan ke rekan mitra bahwa K3 sangat penting. Kira-kira itu saja. Semoga apa yang kita rencanakan dapat kita selesaikan dengan sebaik-baiknya, berangkat selamat dan pulang kembali ke rumah dengan selamat. Amin. Sekali lagi terima kasih. Selamat mengikuti acara ini sampai selesai. Dan saya ucapkan tetap semangat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Waalaikumsalam Kang Anggara. Lanjut ya teman-teman ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Yunet atas waktunya. Baik rekan-rekan semua, mempersingkat waktu kita mulai saja agenda sosialisasi mengenai mekanisme safety walking permit dan JSA online dan aplikasi inspektan. Sebelum dimulai, objektif pada pagi hari ini, nanti pada akhirnya rekan-rekan semua diharapkan bisa memahami terkait penggunaan aplikasi Inspekta yang sudah didevelop oleh rekan-rekan PLN Pusat. Nah, ini diinisiasi oleh PLN Pusat. Jadi K3KL PLN Pusat untuk diimplementasikan kepada seluruh unit PLN. Kalau kita ngomong seluruh unit PLN berarti dari stream pembangkitan, transmisi sampai dengan distribusi. Dan juga diimplementasikan kepada seluruh kontraktor atau mitra unit-unit PLN.
termasuk kita. Kita sebagai subholding di holding diposisikan sebagai mitra-mitra PLN. Karena kita sebagai pemanfaat aset PLN. Lalu surat edaran ini sudah juga dikirimkan oleh PLN Pusat kepada seluruh unit PLN. Jadi memang per bulan Maret kemarin sudah di broadcast surat kepada seluruh unit PLN untuk dapat digunakan aplikasi Inspekta ini oleh seluruh unit PLN kepada mitra-mitranya. Nah, jadi untuk mengantisipasi rekan-rekan semua dalam mengajukan JSA dan WP online, teman-teman semua diharapkan sudah paham. Lalu target jangka pendek pada hari ini, setelah ini rekan-rekan semua yang belum didaftarkan di dalam aplikasi sebagai user atau pengguna administrator atau admin, itu mohon dikirimkan ke kami. Dengan aturan yang pertama harus pegawai organik. Karena fungsi user privilege sebagai administrator dapat meng-create user selanjutnya. Jadi sebagai perwakilan di seluruh SBO regional oleh kami sebagai pengelola user di pusat. Jadi nanti semua mitra kerja kita atau kontraktor kita yang ingin didaftarkan, silakan didaftarkan langsung oleh administrator aplikasi yang diwakili oleh masing-masing SBO regional. Kami harapkan di masing-masing bidang itu terdapat perwakilan administrator supaya tidak mengganggu bidang-bidang yang lain atau mitra kontraktor bidang lain terkait. Oke. Kalau ada pertanyaan nanti silakan dipertanyakan. Dan hari ini adalah hari terakhir terkait sosialisasi yang kami lakukan selama 4 hari. Jadi 3 hari ke belakang sudah kami lakukan di seluruh SBO regional secara parsial, regional Sumatera, lalu Jawa, dan kemarin Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Dan hari ini diharapkan kepada seluruh SBU yang belum menghadiri atau belum dapat hadir 3 hari ke belakang, dapat hadir hari ini. Baik, rekan-rekan semua, kita mulai saja. Sebelum masuk ke trial aplikasi, rekan-rekan semua perlu mengetahui dulu bagaimana sih cara kerja atau alur proses dari aplikasi, supaya rekan-rekan semua mengerti posisi saya nanti sebagai apa dan harus apa. Rekan-rekan semua, sebelum masuk ke dalam aplikasi, ini merupakan teori. Working permit yang biasa rekan-rekan semua ajukan secara manual kepada unit-unit PLN. Ya. Biasanya kan izin kerja tertulis itu secara tertulis ya. Tetapi isi yang sudah tertulis yang sudah dilakukan itu akan diaplikasikan. Nah, di dalam aplikasi yang disebut dengan aplikasi Inspekta. Working permit, permit to work, safety working permit sama aja. Tapi kalau kami lebih enak ngomongnya safety working permit. Karena kalau working permit izin kerja. Nah, kalau izin kerja berarti nggak ada safety-nya. Bisa aja ngomongnya work order. Bisa aja project aktivasi. Bisa aja SPA. Bisa aja SP2K. Dan lain sebagainya. Itu sudah merupakan izin kerja. Tetapi kalau udah safety working permit berarti izin kerja keselamatannya. Karena isinya akan mengakomodir satu job safety analysis, bagaimana menganalisis pekerjaannya nanti, unsafe condition apa yang kira-kira nanti dihadapi, apa mitigasinya, apa resikonya dan lain sebagainya. Khususnya rekan-rekan semua pasti akan bekerja di area tenaga listrik, itu yang perlu dititik beratkan. Rekan-rekan semua mohon ya, sekali lagi diinformasikan terus kepada mitra-mitra kerjanya. Kita memang tidak kerja di arus tenaga listrik, nah itu yang jadi masalah. Ini yang selalu tekankan kepada kami dari PLN sendiri, bahwa teman-teman Icon itu memang tidak kerja di arus tenaga listrik, tetapi bekerja di area tenaga listriknya. Maka dari itu hindari dan jauhi arus tenaga listrik. Daftar personil atau pengawas pelaksana akan tercatat di dalam aplikasi. SOP dan instruksi kerja juga akan dicatat di dalam aplikasi sebagai justifikasi rekan-rekan semua. Selalu ditanyakan oleh unit-unit PLN. Apa dasar Anda bekerja? Aplikasi. Prosedur apa sebagai justifikasi Anda bekerja terkait safety working permit? Nah, kita teman-teman semua sudah menetapkan standar internasional ISO 45001 dan kita sudah punya 38 prosedur dan 1 manual SMK 3. Tidak perlu khawatir, nanti kami akan sharing seluruh prosedurnya dan sudah terupdate di Februari 2023. Jadi teman-teman semua kalau nanti ditanya, ada Pak prosedur dan instruksi kerjanya. Tinggal nanti di-input saja di dalam aplikasi.
Daftar alat kerja tentunya akan di-input dalam aplikasi dan daftar alat pelindung diri. Rekan-rekan semua, ini alur proses dalam aplikasi dalam input working permit online. Nanti linknya di hsse.pln.co.id. Teman-teman semua silakan buka. Ya. Sebelum kita input working permit, tahapan yang pertama dilakukan adalah menginput seluruh prosedur K3 yang kita punya. Nah, ya, nanti di aplikasi teman-teman semua siapa yang menjadi administrator itu menginput seluruh prosedur yang ada di Icon Blast. Khususnya prosedur K3 ya, bukan prosedur pekerjaannya. Karena sekali lagi yang kita diskusikan adalah safety working permit. Bukan izin kerja, tapi izin kerja keselamatan. Nanti teman-teman administrator silahkan didiskusikan siapa yang menjadi admin dalam satu bidang di SBO regional perwakilannya. Diinput seluruh prosedurnya. Prosedur ini sudah kami siapkan. Nanti teman-teman tinggal ambil saja di OneDrive. Siapa yang menjadi admin japri ke saya, kami akan bukakan link OneDrive-nya. Dari prosedur sampai dengan instruksi kerja. Setelah input prosedur, malah masukkan langkah kerjanya. Nah, langkah kerja ini diinput juga oleh teman-teman SBO regional. Siapa yang bertanggung jawab, misalkan PTL-nya, atau mall-nya, atau engineer-nya, dan lain sebagainya. Kira-kira langkah kerja apa yang akan dikerjakan. Contoh, nanti akan ada langkah kerja dari pembangunan TK4 gitu ya, mulai dari survei, penarikan, sampai dengan perapihan. Nah, itu contoh saja. Nanti detail akan diinput di dalam aplikasi sebagai database-nya. Jadi prosedur, lalu langkah kerja itu diinput oleh teman-teman SBO regional sebagai database-nya. Supaya nanti saat mitra kerja kita mengajukan working permit, itu tinggal memilah, oh pekerjaan saya yang mana, langkah kerja saya yang mana, lalu prosedur yang relatednya yang mana. Oke. Lalu langkah yang selanjutnya adalah input working permit baru. Di sini yang menginput adalah teman-teman mitra kerja kita, atau kontraktor kita, atau vendor kita. Nah, apa saja yang diinput, nanti siapa yang menjadi pengawasnya, pelaksananya, lokasinya di mana, waktunya kapan, dan di tahap ketiga mereka pun harus menginput job safety analisisnya. Kira-kira resikonya apa, answer conditionnya apa. Salah satu contoh nanti kita simulasikan di aplikasi ya. Mereka akan menginput, oh bekerja, resiko ada bekerja di ketinggian, bekerja di area tenaga listrik, cuaca panas, bekerja di rawa, dan lain sebagainya. Oke, beserta nanti diinput juga mitigasinya apa, langkahnya apa, pencegahannya apa, memakai alat pelindung diri yang komplit, gitu, melakukan pengecekan bertegangan dan lain sebagainya. Setelah WP dan JSA diinput oleh mitra kerja kita, baru dilakukan review dan approval. Oleh siapa? Nanti tahapannya akan di-approve oleh rekan-rekan SBO regional sebagai pengawas K3 dan direksi pekerjaan. Lalu juga ada keterlibatan kami di K3KL Pusat untuk mereview setiap working permit dan job safety analysis. Setelah teman-teman SBO review, approve, lalu kami review, approve, dan pada akhirnya di-approve oleh PLN unit terkait. Ini yang disebut dengan otoritas terkait memastikan WP sesuai dengan approval. Ada pertanyaan dulu dari sini sebelum selanjutnya? Silakan. Jadi 4 tahap ya yang akan dilakukan oleh rekan-rekan semua dalam aplikasi. Input prosedur, input langkah kerja, lalu ajukan WP, ajukan JSA bersamaan, lalu direview oleh kita bersama. Dari teman-teman SBU sebagai pengawas K3 dan dari pekerjaan, dari tim K3KL, kami di pusat, dan pada akhirnya final approval-nya ada di PLN unit terkait, di mana lokasi pekerjaan yang akan diajukan. Gitu dulu ya, ini workflow-nya. Ada pertanyaan dulu, rekan-rekan semua silakan. Silakan. Mohon izin bertanya, Pak. Silakan Bu Umi. Iya, dengan Umi dari SBU Jatim. Kalau untuk yang mereview JSA itu harus ada sertifikat ahli K3 umum tidak? Oke. Ada lagi? Itu dulu. Iya, itu dulu Pak. Terima kasih.
Baik, Bu Umi. Secara fungsi, pengawas K3 memang harus mempunyai sertifikat kompetensi K3. Nah, tetapi jika memang belum ada, di dalam aplikasi belum tertuliskan atau terlampirkan atau harus diupload sebagai reviewer bahwa yang mengupload harus mempunyai sertifikat. Maka dari itu, nanti kesepakatan bersama saja di SBO regional. Siapa yang menjadi responsibility reviewer pengawas K3 di SBO regional. Supaya nanti teman-teman bisa menyepakati, oh misalkan Bu Umi aja deh yang didaftarkan nanti di aplikasi sebagai pengawas K3 untuk bidang pembangunan dan aktivasi misalkan. Berarti semua WP dan JSA akan Bu Umi review. Nah, tapi alangkah baiknya memang kami mendorong. Tapi itu belum jadi mandatori Bu Umi di dalam aplikasi. Itu yang Bu Umi. Sudah jelas Bu Umi? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Saya lanjut ya. Nah, ini adalah diagram alir atau alur working permit. Nah, teman-teman semua, nanti ada dua jenis alur working permit. Yang pertama, internal unit. Nah, ini disebut internal unit ya. Yang kedua, ada antar unit. Apa bedanya? Kalau internal unit, ini kita bisa pakai untuk pekerjaan internal kita yang tidak ada berhubungan dengan PLN. Gitu. Contoh ya. Jadi keterkaitannya hanya pegawai atau kontraktor atau vendor kita dengan ikon saja. Ini approval internal saja. Tidak ada ikut PLN karena pekerjaan tersebut memang tidak related dengan PLN. Contoh, kalau di kami di pusat ada pekerjaan di Gandul gitu ya. Itu pekerjaan pembangunan building atau renovasi bangunan data center gitu ya. Lah, gedung data centernya punya kita, vendornya vendor kita. Lalu tidak ada hubungan dengan PLN ya. Berarti aplikasi ini bisa dipakai dengan internal unit. Jika kita sudah mewajibkan itu kepada vendor kita. Contoh di SBU ada renovasi gedung gitu ya. Ya, kalau teman-teman semua sudah menetapkan atau mewajibkan vendor-vendor itu memakai online working permit, silakan pakai. Kasih mereka user privilege sebagai kontraktor. Nanti mereka mengajukan ke teman-teman, misalkan teman-teman supporting gitu ya. Ini teman-teman supporting, review, lalu approve, nah keluarlah JSA dan WP-nya. Nah, ini untuk internal unit. Jadi aplikasi ini bisa sebetulnya bisa dipakai Pak sebagai aplikasi internal kita. Walaupun yang mendevelop adalah teman-teman PLN. Lalu kalau antar unit bedanya apa? Nah, kalau antar unit ada keterkaitan rekan-rekan semua dengan approval pemilik aset atau PLN. Jadi setelah diajukan oleh vendor kita, kontraktor kita, lalu direview dan di-approve oleh kita bersama, Icon Plus, baik dari SPU dan K3KL Pusat. Setelah itu baru ada approval pemilik aset atau PLN. Di mana unit-unit terkait. Nah, itu bedanya. Tapi hari ini kita akan fokus dulu di antar unit. Karena memang ini PLN mendorong kita sebagai kontraktor untuk memakai aplikasi Inspector sebelum melakukan pekerjaan untuk memproduksi working permit safety kita. Oke, jadi ada dua nih, ada internal unit, ada antar unit. Nah, baik, nah teman-teman semua ini note saja sebagai approval responsibility siapapun yang menjadi approval atau reviewer. Ya, nanti yang didaftarkan oleh admin perwakilan di SBU, mohon dicek judul pekerjaannya apakah sudah sesuai. Kalau pembangunan TK4, apakah judulnya sesuai dengan SP2K, dengan kontrak. Kalau misalkan pemeliharaan, apakah judulnya sama dengan judul di WO. Kalau PA, apakah sesuai dengan kalau aktivasi apakah sesuai dengan nomor atau judul di dalam PA. Data dalam Diken Working Permit telah benar dan sesuai. Nah, semua ya datanya, waktunya, jangka waktunya. Waktu pelaksanaan juga sesuaikan dengan apa yang ada di dalam WO, ada yang di dalam PA, ada yang dalam SPA. Tahapan pekerjaan, nah tentunya akan lebih panjang untuk pembangunan ya. Hati-hati, sesuaikan saja dengan apa yang dijadwalkan di dalam proses pembangunan. Baik itu pembangunan untuk feeder maupun pembangunan untuk backbone. Dan yang paling terakhir, koordinasikan dulu dengan vendor-vendornya.
sebelum juga vendor mengajukan approval atau pengajuan WP atau JSA supaya tidak bolak-balik Pak revisi gitu ya. Jadi lebih enak diskusi dulu. Nah, ini yang akan dilakukan oleh teman-teman SBU selanjutnya. Sosialisasikan kepada vendor kita. Karena ingat, sebelumnya dari seluruh unit PLN ingin melibatkan kita semua. Jadi PLN sekarang tidak lagi melihat diajukan oleh Icon, tapi melihat sekalian keseluruhan pengajunya dari mitra Icon, direview oleh Icon, di-approve oleh PLN. Nah, itu. Supaya kita melibatkan seluruh pihak. Kalau sudah keluar WP-nya itu sudah bisa dijadikan acuan teman-teman bekerja di lapangan. Dan mudah-mudahan sebagai mitigasi, pencegahan, antisipasi teman-teman semua. Karena semua review terkait unsafe condition. Unsafe condition itu kan kondisi tidak aman ya. Kondisi tidak aman, baik mitra kita akan kerja, kita yang review, maupun pemilik aset yang sebetulnya harusnya tahu ada bahaya apa di area aset-aset mereka, baik aset distribusi maupun transmisi, baik di gardu-gardu induk maupun di jalur distribusi tegangan rendah dan tegangan menengah. Itu ya. Electrical work, tipe working permit. Nah, nanti ini tinggal dipilih saja. Paling banyak kita akan bekerja di electrical pekerjaan atau arus tenaga listrik. Ya. Restricted area jelas nanti juga akan bekerja di area-area yang terbatas, seperti gardu induk untuk transmisi. Nah, nanti link YouTube juga akan kami sharing ya di dalam email. Silakan direview lagi hasil YouTube ini juga akan kami sharing recording hari ini dan 3 hari terakhir. Lalu ada juga link YouTube dari teman-teman PLN cara menggunakannya gitu ya. Nanti teman-teman bisa review kembali dan diinformasikan kepada seluruh mitranya. Ada pertanyaan? Silakan sebelum kita masuk ke trial aplikasi. Silakan rekan-rekan semua. Jangan lupa absen ya. Yang belum absen ini lumayan hadir banyak soalnya. 33 orang. Silakan rekan-rekan SBU yang mau bertanya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita masuk ke dalam aplikasi Inspekta ya. Nah, teman-teman semua, nanti link Inspektanya akan seperti ini, hssc.pln.co.id, Inspekta tinggal masukkan username dan password. Nah, sudah masuk ya. Teman-teman semua, awal dari pembuatan aplikasi Inspekta ini sebetulnya untuk inspeksi. Jadi input temuan-temuan untuk rekan-rekan semua. Ini bisa dipakai oleh teman-teman semua, khususnya pengawas K3 atau pengawas di lapangan jika diketemukan unsafe action, aksi tidak aman, atau unsafe condition, kondisi tidak aman. Nah, ini juga nanti akan kita implementasikan. Kami akan sosialisasikan lagi ulang untuk penggunaan menu-menu temuan-temuan dan maturity level. Di sini kita akan nanti bisa memonitoring kira-kira penilaian-penilaian kita dari maturity level kita sudah sampai level mana. Kita dapat mengaudit kita sendiri. Tapi itu belum sekarang ya. Tapi menu-menu ini sudah komplit. Nah, sementara ini teman-teman PLN Pusat pun masih mendorong terkait menu safety working permit. Ini yang paling penting supaya mempermudah kita sebagai pemanfaat aset atau kontraktor atau vendornya PLN gitu ya, dalam mengajukan safety working permit atau izin kerja keselamatan. Baik, teman-teman semua, saya mulai dari nanti peng-create user ya, create user. Teman-teman semua, di sini dalam struktur organisasi Icon sudah di-create. Kita masuk ke dalam subholding PT Indonesia Comnet Plus, unit pelaksananya nanti saat create, teman-teman semua bisa pilih SBU mana. Ya, vendor itu masuk ke dalam skup pekerjaan SBU mana. Jangan salah. Nanti mereka tidak akan masuk atau melihat aktivitas atau tahap-tahap pekerjaan yang sudah dibuat oleh teman-teman SBU kalau salah SBU-nya. Nah, kan nama saya Anggara PT XXX dimasukkannya ke Bali, tapi dia sebenarnya kerjanya di Jakarta Banten, nggak akan temu. Gitu ya. Tapi semua itu nanti bisa diedit oleh administrator. Ya, maka dari itu sekarang teman-teman semua yang
belum didaftarkan sebagai administrator oleh kami di K3KL Pusat, silakan minta daftarkan ke kami. Nanti administrator tersebut bisa meng-create user-user yang di bawah administrator, termasuk user-user dari vendor-vendornya. Pilih, nanti di sini sudah ada semua ya, Bali Nusra sampai dengan Sumatera bagian utara. Nah, jika vendor tersebut pekerjaannya khusus di kantor perwakilan, silakan dipilah kantor perwakilan mana. Ini sudah ada struktur organisasinya. Jadi kalau Kalimantan, di sini ada banyak kantor perwakilan, silakan dipilah masuk kantor perwakilan mana. Tapi jika vendor tersebut tidak masuk skup kantor perwakilan, pekerjaannya cukup sampai regionalnya saja. Contoh, misalkan Sumatera bagian utara, kemarin ada pertanyaan, kalau vendor yang masuknya di lokasi kota Medan gimana? Nah, Medan kan nggak masuk ke dalam kantor perwakilan. Nah, maka dari itu di sini tidak akan masuk ke Padang Sidempuan, Lok Sumawa, atau Aceh. Jadi tidak perlu dipilih subunitnya. Gitu ya. Baik, kita mulai saja teman-teman semua untuk meng-create user. Nah, ini create user. Kita pilih subholding, icon gitu ya. Misalkan kita pilih sini Kalimantan ya. Kalimantan untuk Kalimantan Barat. Namanya siapa? Tes Anggara. Emailnya apa? Phone-nya apa? NIP-nya berapa? Untuk yang mandatory, email dan phone silakan dimasukkan. Username juga silakan dimasukkan sesuai yang diinginkan. Tapi biasanya kalau saya namanya Anggara Koswara, ini supaya lebih mudah aja ya. Saya buat username-nya menjadi anggara.koswara. Jadi nama depan dan nama belakang saja supaya tidak lupa. Lalu nanti untuk kontraktor, silakan diklik kontraktor. Ya. Untuk inspektor, teman-teman SBO regional ya. Jadi selain nanti administrator itu moderator ya kalau namanya di aplikasi. Jadi saya akan buatkan user perwakilan dari masing-masing SBO yang diajukan sebagai moderator atau admin. Tapi selebihnya teman-teman semua bisa meng-create user di internal SBO regional sebagai inspektor atau inspeksi. Siapa yang akan menginspeksi nanti? Nah, untuk teman-teman di SBO regional yang meng-create user untuk vendornya, klik kontraktor, user privilege atau role-nya. Itu ya, rule-nya nanti kontraktor atau kontraktor admin jika dia bukan pekerja di lapangan. Oke. Nah, kalau sekarang misalkan saya klik inspektor untuk meng-create username-nya, emailnya apa, NIP-nya berapa. Untuk password silakan di-create oleh admin atau default akan masuk password seperti ini. P besar, Akeong, SSW0RD. Nanti user yang sudah di-create bisa mengedit passwordnya sendiri. Jika sudah di-create. Ada pertanyaan untuk meng-create user, teman-teman semua? Halo? Masih ada ini? Oke, ada pertanyaan dari Mas Pugu ya? Oke, Mas Pugu bertanya apakah aplikasi ini nanti akan menggantikan aplikasi milik PLN Unit karena Jatim untuk submit WPGI dan GITED under PLN UIT. Ada aplikasi sendiri. Nah, oke. Baik. Ini banyak pertanyaan memang dari 3 hari kemarin Mas Pugu. Untuk UIT masih banyak. Nah, tapi informasi dari teman-teman PLN Pusat, aplikasi Inspekta akan didorong untuk kepada seluruh unit-unit PLN. Dari pembangkitan, transmisi maupun distribusi. Tetapi, nah kemarin kami diskusi dengan PLN Pusat, Pak, bagaimana kalau masih ada aplikasi yang masih dipakai existing? Kami di K3KL meminta kepada PLN Pusat untuk meneruskan dulu. Jadi teman-teman semua teruskan saja Mas Pugu. Kalau teman-teman UIT di Jatim masih memakai aplikasi existing, silakan diteruskan. Nanti biar tugasnya PLN Pusat saja yang mendorong teman-teman unitnya untuk memakai aplikasi Inspekta. Walaupun secara formal surat sudah terinformasikan kepada seluruh unit PLN. Dan sosialisasi memang masih bertahap juga oleh PLN Pusat kepada unit-unit PLN. Jadi jangan sampai mengganggu pekerjaan teman-teman semua dalam mengajukan WP. Tapi pada akhirnya memang tujuan dari PLN Pusat adalah semua mempunyai aplikasi yang sama dan standar. Itu Mas Pugu. Oke ya Mas Pugu.
Baik, ada pertanyaan lagi teman-teman semua? Oke. Baik, itu untuk create user ya. Nah, sekarang kita mulai pengajuan WP. Nah, tadi saya sudah jelaskan di depan, sebelum mengajukan WP, teman-teman di SBU harus meng-create database prosedur. Nah, klik di working permit, ada prosedur dan instruksi kerja. Nah, kalau kami akan bisa melihat keseluruhan. PT Indonesia Connect Plus di regional mana sudah mengupload, gitu ya. Nah, tapi teman-teman nanti hanya bisa melihat dari masing-masing SBU regionalnya saja. Sudah Kalimantan, Indonesia Connect Plus. Nah, kalau ini adalah prosedur yang pernah kami upload. Nanti teman-teman SBU regional cukup sekali saja mengupload ini, perwakilan dari adminnya, dari semua prosedur yang ada di Icon Plus. Cara uploadnya gimana? Input, nah, prosedur saya ulang ya. Sini ada input prosedur dan instruksi kerja baru, input, judul dokumennya apa, pilih kategorinya, ada instruksi kerja dan standar operasi prosedur. Nah, di kita baru ada IK dan SOP. Jadi pilih, kita cuma punya SOP dan IK saja. Misalkan pilih SOP, nomor dokumennya berapa, tanggal dokumen berapa, lalu di-upload dokumennya. Setelah itu, jangan lupa di sini dipilih ikonnya, ikon regional Sumatera bagian apa, Jawa bagian apa. Kalau sudah diupload oleh satu admin, itu cukup sekali saja. Nanti semua satu SBU regional mempunyai satu database SOP atau instruksi kerja. Tinggal input, klik, maka akan terinput prosedur atau instruksi kerjanya. Nah, sekarang pertanyaannya, prosedurnya mana aja Mas yang harus diinput? Nah, oke. Saya coba sharing ya. Nah, teman-teman semua, ini kami akan coba sharing OneDrive prosedur untuk rekan-rekan semua. Silakan admin yang sudah di-create usernya bisa japri ke saya. Saya akan buka open access. Saya akan open access-nya. Nah, ini semua prosedur. Prosedurnya dari manual 00 sampai dengan 238 prosedur. Silakan di-upload semua. Walaupun nanti dalam pengajuan WPJSA-nya itu tidak related semua prosedur. Jadi saya ulangi ya, silakan di-upload semua sebagai database karena ini tidak ada salahnya, hanya sebagai database saja prosedur. Nah, ini update prosedur terbaru Februari 2023 yang ditandatangani oleh direksi Icon Plus. Nah, kalaupun teman-teman nanti ada pertanyaan, kalau gitu nanti kita gimana cara milih prosedurnya, Pak? Nah, cara milih prosedurnya ini ada 0003 monitoring prosedur. Saya buka ya. Nanti rekan-rekan semua kalau ada waktu silahkan. Tidak perlu dipelajari detail, tetapi cukup dibaca saja perihal apa sih prosedur terkait. Karena nanti di pekerjaannya tidak semua prosedur related. Ya, karena teman-teman semua hanya bekerja di lapangan. Contoh nomor 1, prosedur nomor 00. Itu tentang apa sih? Oh, tentang manualnya. Manual itu menceritakan tentang seluruh prosedur itu penjelasannya apa saja. Keterkaitannya apa saja. Ya. Prosedur 01, oh tentang identifikasi bahaya K3KL, memberikan panduan dalam melakukan identifikasi potensi bahaya K3. Nah, ini dijelaskan bagaimana kita mengidentifikasi unsafe condition, unsafe action, lalu pencegahannya. Ini banyak sekali. Nah, nanti kalau sudah dibaca, kurang lebih kesimpulannya paling tidak hanya terdapat 3-4 prosedur yang keterkaitan dengan pekerjaan rekan-rekan semua. Ini fungsinya untuk apa sih prosedur di-upload gitu ya. Nanti saat pengajuan WPJSA,
itu teman-teman saat menginput job safety analysis dan resikonya itu akan ditanya dari mitigasi yang diinput itu related dengan prosedur apa. Nah, itu. Tinggal dipilah prosedurnya. Itu yang dibutuhkan sebagai justifikasi. Nah, di sini hanya kurang lebih ada 4 saja yang related sebetulnya. Gitu ya. Nanti teman-teman semua bisa berdiskusi dengan kami. Kira-kira related dengan prosedur apa saja. Contoh, kita related dengan prosedur apa? Prosedur nomor 1 pasti akan related. Prosedur nomor 13 itu pasti akan related. Karena terkait apa? Pengendalian pekerjaan beresiko tinggi dan izin kerja. Oh, ini tentang ini. Prosedur juga tentang laporan bahaya. Gitu ya. Nah, ini. Oh, prosedur ini selalu dilampirkan ya di dalam JS. Tentu akan selalu dilaporkan. Karena nanti jika terjadi, ya jangan sampai terjadi amit-amit gitu ya. Pelaporan sumber bahaya, maka bisa sebagai justifikasi. Lalu pelaporan investigasi insiden, penanganan dan pelaporan PAK ini related juga. Nah, sebenarnya jadi dari 39 prosedur ini tidak semuanya juga related dengan pekerjaan teman-teman. Tapi silakan di-upload sekali lagi. Silakan di-upload, kami sarankan di-upload di dalam aplikasi. Oke, nah nanti ini akan kami share termasuk instruksi kerjanya. Ada pertanyaan teman-teman semua dari sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya, sudah di-upload prosedur dan instruksi kerjanya. Tadi kan tahap pertama itu ya. Lalu langkah kerjanya dia. Ini harus di-upload. Nah, ini adalah langkah kerja atau pekerjaan-pekerjaan yang sudah di-upload di dalam aplikasi. Langkah kerja itu di-upload oleh siapa? Atau di-input oleh siapa? Di-input oleh direksi pekerjaan atau pengawas pekerjaan atau SB regional sendiri. Boleh engineer-nya, boleh PTL-nya gitu ya. Sebagai database pekerjaan-pekerjaan yang akan dipilah. Jadi WP ini WP terkait pekerjaan yang mana? Gitu ya. Kita contohkan ya. Tinggal klik input langkah kerja baru. Nah, judul langkah kerja adalah judul pekerjaan. Kalau contoh di pembangunan ya, teman-teman pembangunan di SB regional ada pembangunan TK4 gitu ya. Di sini tinggal buat saja. Sesuaikan dengan judul pekerjaan di dalam kontrak. Pembangunan TK4 misalnya. Sumatera bagian utara. Khususnya apa? Pembangunan jaringan TK4 area SBU regional Sumatera bagian utara. Ini contoh aja ya. Biasanya deskripsi langkah kerja kan sudah ada tuh di dalam kontrak kan. Nah, setelah judul langkah kerja diinput, lalu klik input. Nah, ini akan muncul nih. Oh, judul pekerjaannya ini. Nah, dari judul pekerjaan ini, langkah kerjanya apa? Sorry, tahap pekerjaannya apa? Contoh, misalkan ini harus dijelaskan nih, tahapan pekerjaannya apa untuk melakukan pekerjaan dengan judul kerja ini. Ditambah tahap pekerjaannya. 1, tahap pekerjaannya melakukan survei lapangan. Definisinya melakukan survei jalur distribusi feeder TK4. Ini contoh aja ya. Potensi resikonya apa? Nah, nomor 1, bahaya tersengat listrik. Nomor 2, bahaya terjatuh dari ketinggian. Terus bahaya lalu lintas dan lain sebagainya. Silakan dianalisa ya. Nanti sesuai dengan kira-kira kalau sudah disurvei ada bahaya apa saja di sana.
Penilaian resikonya apa? Identifikasi, unsafe condition, memakai APD dengan lengkap, membawa WP dan JSA. Nah, di sini baru nih kelihatan fungsinya. Prosedur-prosedur dan IKA tadi itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk referensi. Di sini saat klik file referensi, keluar muncul prosedur yang sudah kita input. Di satu SBU, oh ternyata kalau resiko-resiko itu ada prosedur pengendalian pekerjaan berisiko tinggi. Input, klik. Nah, baru klik input tahapan pekerjaan baru. Maka di sini akan muncul tahap-tahap pekerjaan yang akan dilakukan sebagai penunjang pekerjaan pembangunan TK4 di Sumatera bagian utara. Kalau ada tahap yang lainnya, Pak, selain hanya survei, boleh tambah lagi tahap. 2. Penarikan kabel feeder. Nah, ini sesuaikan biasanya dengan apa yang menjadi common di dalam tahapan pekerjaan teman-teman semua. Dari pembangunan biasanya tahapan pekerjaannya apa? Dari pemeliharaan tahapan pekerjaannya apa? Dari aktivasi korporat tahapan pekerjaannya apa? Dari retail tahapan pekerjaannya apa? Nah, silakan di sini di input saja. Penarikan kabel feeder. Definisinya apa? Penarikan kabel feeder TK4. Misalkan boleh nih TK4 area misalkan Kota Medan. Boleh diperjelas-jelas. Potensi risikonya apa? Sama nih. Tersengat listrik. Terjatuh dari ketinggian. 3. Tertimpa tangga. Nggak apa-apa, tulisin aja sebanyak-banyaknya. Kira-kira analisa resiko apa dari keselamatan teman-teman semua. Pandangan resikonya apa? Tersengat listrik, memakai, melakukan identifikasi area kelistrikan, memakai APD dengan komplit, misalkan gitu. Nah, referensinya apa lagi? Nah, tadi kan bagian resiko tinggi udah ada. Silakan yang lain lagi ada. Misalkan prosedur yang dapat dipilah lagi, prosedur yang lainnya selain yang tadi. Maksudnya identifikasi bahaya masukin. Input tahapan pekerjaan baru. Maka sudah ada 2 tahap pekerjaan yang menunjang langkah kerja atau judul pekerjaan pembangunan TK. Kalau ada lagi, tambah lagi, dan lain sebagainya. Nah, setelah langkah kerja diinput, maka akan muncul di daftar langkah kerja. Di sini tadi ada Sumatera bagian utara, pembangunan Kalimantan. Nah, ini kita tinggal lihat nih nanti, oh ini menjadi database pekerjaan teman-teman semua. Setelah itu pekerjaan dari teman-teman SBU sudah selesai. Setiap kali pekerjaan diinput langkah kerjanya. Tinggal sekarang tugas dari mitra-mitra kerja kita atau vendor-vendor kita menginput atau mengajukan WP online. Caranya gimana? Nah, di sini ada working permit, lalu klik daftar working permit. Teman-teman semua nanti per SBU bisa melihat ya progres pekerjaannya. Lalu progres status working permit-nya. Statusnya ada di mana? Nah, contoh misalkan ini kami lagi sedang monitoring nih pekerjaan area data center tahap ketiga. Nah, kita tinggal lihat detail. Ini adalah status approval-nya. Ya. Status approval dari siapa saja yang nanti meng-approve proses working permit-nya. Dan statusnya itu masih in progress karena proses pekerjaannya masih dalam pekerjaan. Tapi bisa juga kita bisa melihat nanti status working permit dan daftar pekerjaan yang sudah selesai. Nah, misalkan ini untuk yang done, nah, antar unit, nah ini pekerjaannya sudah selesai, statusnya sudah selesai. Nanti teman-teman semua juga bisa melakukan itu. Jika sudah selesai ya selesai. Jika belum, nah kalau sudah
udah di-approve semua, maka teman-teman tinggal ekspor PDF. Nah, kembali lagi ke dalam bagaimana sekarang mengajukan working permit-nya. Nah, working permit, klik working permit, lalu daftar working permit, nanti keluar seperti ini. Ini adalah status working permit yang ada nanti di masing-masing SPU. Ini tinggal dipilah. Kalau saya bisa milah ya, kalau teman-teman semua nanti hanya bisa melihat dari regionalnya masing-masing. Paling tidak bisa melihat regionalnya masing-masing dan anak perusahaan, kantor perwakilannya masing-masing. Contoh Bali Nusra, NTT, kita tinggal search atau cari. Nah, ini belum ada untuk regional Bali. Kalimantan, apakah sudah ada? Kita lihat. Belum ada juga. Oke. Jadi ini saya bisa lihat semuanya. Jadi nanti tinggal teman-teman mitra atau vendornya itu menginput working permit baru. Klik working permit, klik. Nah, disinilah mulai menginput teman-teman mitra kita. Pilih subholding, PT icon, unit pelaksananya mana. Nah, nanti sebenarnya akan muncul otomatis tergantung dari usernya. User si mitra itu didaftarkan di mana. Gitu ya. Jadi kalau mitra atau vendor kontraktor didaftarkan di beda SBU, maka tidak akan muncul. Ini kalau sekarang saya simulasikan, misalkan tadi sudah di Kalimantan gitu ya, Kalimantan, lalu kantor perwakilan Kalimantan Barat gitu ya. Nah, jenis pekerjaannya tadi sesuai dengan yang saya jelaskan, mau internal unit atau antar unit. Nah, kita fokuskan sekarang antar dulu ya, karena antar unit akan muncul nanti list approval dari PLN-nya. Kalau internal unit tidak akan keluar muncul approval PLN-nya, karena ini hanya dari sisi internal kita saja. Tapi kalau udah antar unit, klik. Nah, maka di sini siapa yang menjadi approval akhirnya atau eksternalnya. Ini akan muncul nih. Kalau di saya bisa melihat direktur distribusi, teman-teman juga nanti akan melihat ini, bisa melihat semua ini. Direktorat distribusi, legal, manajemen proyek, pembangkitan, transmisi, PLN pusat, gitu. Banyak. Atau subholding atau anak perusahaan. Kalau kita kerjasama dengan anak perusahaan. Jika misalkan gitu ya, sudah memakai aplikasi ini juga. Nah, nanti kita masukin antar unit, departemennya K3KL. Nah, pilih langkah kerjanya yang sudah tadi diinput oleh teman-teman PTL atau SB regional siapapun. Nah, nanti akan hanya muncul pekerjaan-pekerjaan yang ada di SB regional tersebut yang juga mewakili kantor perwakilan tersebut. Kalau tadi kita sudah buat untuk Sumatera bagian utara, nah ini muncul ya, Sumatera bagian utara. Klik Sumatera bagian utara. Nama pekerjaannya apa? Nama pekerjaannya usahakan dengan judul WO-nya sama. Atau judul SP2K-nya sama. Pembangunan Sumatera bagian utara. Nah, ini masukkan nomor SPK atau SPJ. Nah, ini bisa kalau pembangunan SPK atau penjualan kerjasama. Kalau pemeliharaan bisa WO. Kalau aktivasi korporat bisa PA. Kalau retail bisa SPA. Kalau gangguan bisa nomor gangguan dan lain sebagainya. Oke. Klik XXXX gitu ya. Lalu pilih direksi pekerjaan. Nah, teman-teman semua direksi pekerjaan itu diharapkan adalah teman-teman Icon Plus. Kalau kami menyarankan ini setingkat manajer bidang. Nanti didaftarkan dulu nih manajer-manajer bidangnya siapa. Karena ini keterkaitan dengan direksi pekerjaan. Nah, nanti akan hanya muncul di sini masing-masing SBU saja. Kalau Kalimantan ya Kalimantan saja. Kalau kami sekarang masih bisa lihat semua. Kalimantan berarti manajer bidang Kalimantan ada, mall ada, semua tinggal dipilah. Tetapi itu tergantung kebijakan teman-teman lagi. Kami hanya menyarankan, dari PN Pusat pun hanya menyarankan, bukan sebuah aturan. Karena untuk apa? Untuk mengikut sertakan seluruh struktural di dalam satu SBU regional. Kami menyarankan ini manajer bidang nanti dimasukkan. Tapi kalau teman-teman, oh ini cukup mall aja, atau cukup MKP saja, silahkan saja. Tapi pada akhirnya kan akan direview oleh PLN unit terkait. Apakah melibatkan Icon Plus atau hanya mitranya sendiri. Yang paling penting dari 3 ini, direksi pekerjaan, pengawas pekerjaan, dan supervisor K3KL itu dari internal kita. Direksi pekerjaan dari internal SBU, dari pengawas pekerjaan dari internal SBU, supervisor K3KL boleh internal SBU, boleh dari tim K3KL pusat.
Silakan teman-teman semua pilih kami juga. Boleh saya, boleh Mas Rangga, boleh Mbak Rika, dan tim K3KL Pusat sebagai reviewer. Dan pengawas K3 ini adalah pengawas K3 dari mitra. Ini disarankan juga oleh rekan-rekan PLN Pusat dan kami. Karena pengawas K3 memang harus hadir di lapangan. Nanti disarankan siapa yang menjadi pengawas K3. Dan tadi ada pertanyaan dari Bu Umi ya. Pengawas K3 harus punya sertifikatnya. Kami menganjurkan harus itu. Karena pasti PLN pusat atau PLN unit terkait akan bertanya, pengawas K3 ini punya sertifikat tidak? Maka dari itu kita dorong. Kalau pengawas K3 ini dimasukkan teman-teman internal SBU, kami tidak menyarankan. Karena ini mandatorinya adalah harus mengawasi di lapangan. Gitu ya. Maka dari itu kami sarankan ini nanti nama orang yang menjadi pengawas K3 mitra atau vendor kita. Yang pastinya bisa dipilah kalau sudah didaftarkan di aplikasi. Gitu ya. Lalu manajemen representatif siapa? Nah, ini adalah manajemen mitra kerja kita atau vendor kita. Siapa yang menjadi PM-nya? Kalau boleh siapa yang menjadi manajernya? Siapa yang menjadi project manajemennya? Siapa kalau boleh direktur, siapa jadi direktur silakan saja. Tapi ini supaya dapat mengikat juga manajemen mitra kita. Dia harus review apa yang menjadi pengajuan WP dan JSA. Lalu ada pertanyaan lagi misalkan, kalau yang nge-approve-nya adminnya boleh, silakan saja. Sama seperti ini, direksi pekerjaan, kami sarankan nama dari manajer bidang. Pengawas pekerjaan, kami sarankan nama dari MUL atau MKP. Tapi mau TL-nya silakan, mau PTL-nya silakan. Tapi dalam pelaksanaannya yang nge-approve-nya adminnya Pak, silahkan saja. Tapi nanti kan yang akan tercetak di dalam safety working permit-nya adalah nama yang dipilih di dalam aplikasi. Gitu ya, teman-teman semua. Jadi balik ke sini, manajemen representatif siapa? Adalah manajemen dari mitra kerja kita. Silakan nanti didaftarkan oleh yang menjadi admin di SBO regional, lalu dipilah. Oke, nah sekarang unit eksternal. Nah ini keterkaitan dengan PLN-nya. Kita akan pilih, misalkan teman-teman di Kalimantan akan berkoordinasi dengan UP3 Balikpapan gitu ya. Berarti direktoratnya distribusi. Sebetulnya di sini tadi ada pertanyaan dari Mas Pugu gitu ya. Kalau UIT masih pakai, nah kita lihat aja di sini. Unit transmisinya sudah masuk belum di sini? Kalau misalkan Jawa bagian timur gitu ya. Unit induk transmisinya misalkan UIT Jawa bagian timur. Nah ini timur Bali gitu ya. Unit pelaksananya misalkan Malang gitu ya. Nah ini nama-nama sudah ada belum? Nah ini udah ada nih nama-namanya. Berarti sebetulnya dari UIT Jawa bagian timur dan Bali itu sudah meng-create, sudah mempersiapkan aplikasinya. Karena terlihat ya di sini nama-nama dari ULTG-nya sudah ada. Tinggal mungkin mereka sedang mempersiapkan untuk migrasi ke aplikasinya. Tapi balik lagi ya tadi Mas Pugu, kalau memang mereka masih mau pakai itu silakan teruskan saja. Jangan kita yang mendorong untuk memakai ini. Nanti kalau ada pengumuman dari UIT terkait sudah pakai aplikasi ini ya kita ikuti. Oke, sekarang balik lagi kalau misalkan kita ngomong di Kalimantan tadi ya, desi pekerjaannya kita pilih saja gitu ya. Bisa jangan masih mau. Ini yang sudah terdaftar semua gitu ya. Supervisornya misalkan saya dimasukkan. Oke. Pengawas ketiganya dari mitranya siapa gitu ya. Lalu manajemen mitranya siapa gitu. Nah, distribusi, kita pilih distribusi, lalu unit induknya mana? Kalimantan, berarti Kaltimra gitu ya. Kalau SBU Kalimantan, masuknya ke distribusi Kaltimra, lalu mana UP3-nya? Nah, UP3 Balikpapan gitu ya. Kalau teman-teman semua nanti ada pekerjaan yang mengharuskan antar ULP gitu ya. Ya silahkan masukkan saja UP3. Misalkan jalur distribusi yang akan ditarik untuk feeder adalah antar kecamatan gitu ya.
yang itu mengharuskan 2 ULP minta working permit gitu ya. Saran kami 1 UP3 saja, naik ke atasnya. Tapi kalau memang itu mau didetailkan lagi sampai dengan ULP atau pengajuan WP-nya ke rekan-rekan K3 di ULP, silakan dipilih juga. Nih misalkan ada ULP Balikpapan Utara ya silakan. Nah di sini akan langsung masuk siapa yang akan responsibility terkait approval di aplikasi Inspekta. Nama-namanya banyak nih sudah dimasukkan. Lalu ada pertanyaan lagi kemarin. Teman-teman PLN-nya itu dari unit mana ya? Atau dari bidang apa? Nah, kita nggak tahu. Teman-teman ini yang terdaftar nih, misalkan kami udah pilih ya, distribusi Kalimantan, UP3 Balikpapan, lalu ULP Balikpapan Utara. Ternyata yang didaftarkan banyak nih, ada Mas Ahmad Rifai, Ari Yuda, Eka Fikri. Nah, tetapi merekalah yang didaftarkan di aplikasi sebagai approver. Siapapun vendor atau kontraktor atau mitra PLN di area ULP Balikpapan Utara yang dipercaya sebagai approver jika ada pengajuan pekerjaan atau safety working permit. Nah, gitu. Bahasanya gitu ya. Maka dari itu, takut salah pilah, teman-teman semua tetap disarankan sebelum mengajukan WP, berdiskusi dulu dengan unit PLN terkait. Pak, kami mau mengajukan nih. Seperti halnya sekarang yang terjadi mungkin existing secara manual. Pak, saya mau mengajukan loh. Karena udah pakai Inspekta ya Pak ya. Ini saya mau mengajukan ya Pak. Nanti nama Bapak saya masukkan sebagai approver. Oh iya iya iya. Oke, nah boleh. Jangan sampai nanti masukin ini misalkan Mas Ari Yuda gitu ya. Ternyata Mas Ari Yuda nggak ngerti atau belum dijelaskan juga langkah kerjanya apa, mau ngapain, siapa yang ngajukan dan lain sebagainya. Karena ini pun yang dilakukan oleh kontraktor-kontraktor PLN. Pak, kami mau mengajukan ya. Silakan komunikasi dulu, itu lebih baik. Setelah itu baru kita lakukan pengajuan secara online. Gitu ya. Ini sebagai contoh saja, misalkan kita pilih Ari Yuda Pratama, lalu pilih yang mengerjakan. Nah, yang mengerjakan adalah mitra yang sudah terdaftar di aplikasi. Vendor siapa? Yang bertanggung jawab siapa di lapangan. Pilih. Misalkan pilih pekerja eksternal, ini di-input teman-teman semua jika ada pekerjaan-pekerjaan atau tim yang akan bekerjanya itu adalah pihak-pihak subkon atau pihak-pihak pekerja harian. Nah, ini bisa diketikkan secara manual, tidak perlu didaftarkan di aplikasi. Misalkan namanya Asep, Udin, Asep, Udin, gitu. Saya Puloh, terus sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Dimasukin. Lokasi kerja, nah tadi udah dimasukin ya. Lokasi kerja Balikpapan Utara. Nah, tanggal jam mulai teman-teman semua, aplikasi ini diajukan paling lama 14 hari masa berlakunya. Jadi kita bisa pilih selama 14 hari ke depan masih bisa berlaku. Jadi nggak perlu bolak-balik setiap hari. Teman-teman semua bisa mengajukan 14 hari ke depan. Contoh mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 19. 14 hari ke depan. Nah, jamnya juga bisa kita siapkan. Kalau teman-teman untuk mengakomodir pembangunan, biasanya kan tidak ada pekerjaan malam hari. Teman-teman retail, ada malam hari silakan diajukan paling malam jam berapa. Jadi dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, teman-teman gangguan atau pemeliharaan, nah ini yang tidak terprediksi. Kalau teman-teman gangguan, silakan masukkan saja dimulai jam 00 gitu misalkan. Sampai dengan jam 23.00. Nah, ini untuk mengakomodir jika terdapat gangguan yang harus kita segera selesaikan. Itu silakan. Nah, tetapi lagi-lagi ini harus dikomunikasikan dulu, lebih baik dikomunikasikan dulu dengan asset owner. Pak, kami mengajukan ya khususnya teman-teman gangguan nih pemeliharaan gitu ya. Pak, kami mengajukan ya Pak, boleh nggak 14 hari ke depan kami bikin satu WO. Itu dalam jangka waktu 00 sampai 23 supaya nanti kalau ada gangguan gitu ya di unit terkait kami nggak mengganggu Bapak. Disimpanlah WO-nya 14 hari untuk unit terkait. Contoh kalau untuk UIT misalkan kan untuk GI titik-titik GI1 ada gangguan POP. Nah, kita minta WO-nya. Untuk mengakomodir apa jika hari libur yang kita juga harus minta WO atau WO online kepada JSA online dan WP online dan JSA online kepada PLN terkait.
Tetapi jikapun teman-teman UIT, UID gitu ya, yang tidak ingin langsung 14 hari itu tergantung kebijakan mereka. Contoh misalkan, Pak, saya nggak mau 14 hari deh, ajukannya 7 hari 7 hari. Oke ya Pak, 7 hari 7 hari ya, tapi mohon lekas di approve. Saya maunya 3 hari 3 hari, ya silakan. Itu juga tergantung dari asset owner atau PLN. Kan dari itu ada komunikasi dulu, lebih baik. Nah, setelah komunikasi baru diajukan WP dan jasa online-nya. Gitu ya. Yang paling penting persuasif, diskusikan, paling tidak yang kita harapkan Pak, mohon approval secepatnya supaya kami dapat lakukan pekerjaan. Lalu tipe pekerjaan yang tadi dijelaskan ya, tinggal diklik saja. Apa tipe pekerjaan kita? Oh, electrical work, bekerja di ketinggian, ya. Lalu area terbatas, gitu. Dan lain sebagainya. Tinggal dari sisi pekerjaan silakan ditulis sebanyak-banyaknya. Lalu kalau sudah di-input seperti ini, nah berarti nanti akan masuk ke dalam status daftar working permit. Nah, ini ada nih. Misalkan kita contoh ya, ini yang PLN gitu ya. Ada waiting approval gitu ya. Pekerjaan gangguan APP nih jaringan. Ini kita lihat yang PLN saja nih. Nah, nanti akan bentuknya seperti ini teman-teman semua gitu ya. Pengawas pekerjaan waiting approval tumiran, supervisornya waiting approval, direksi pekerjaan. Ini biasanya untuk internal unit nih, kalau ini mereka. Karena PLN banyaknya memakai internal unit ya. Kecuali ada mitra PLN yang meminta approval itu dengan beda UP3 atau beda unit PLN. Maka vendor tersebut akan minta antar unit. Jadi ini status yang waiting approval semua nih. Kalau kami masih bisa lihat di sini ya. Nanti kalau status yang statusnya sudah di-approve secara keseluruhan, bentuknya akan seperti ini. Kita lihat yang icon aja. Nah, ini. Ini yang antar unit. Nah, ini yang akan difokuskan hari ini. Jadi pengawas pekerjaan sudah di-approve jam berapa, tanggal berapa. Supervisornya juga approve. Ingat ya, pengawas pekerjaan siapa? Dari SBU. Supervisor K3KL siapa? Boleh dari tim K3KL pusat. Isi pekerjaan dari SBU regional. Manajemen representatif dari manajemen mitra kerja kita. Nah, 4 ini akan menjadi approver. Ya, jadi mereka harus review dan approve secara internal. Manajemen representatif adalah mitra kerja kita atau manajemennya atau PM-nya siapa gitu ya. Kalau di TK4 atau di pembangunan. Ya, mereka harus review. Pengawas K3 adalah pengawas K3 mitra kerja kita. Walaupun mereka bukan sebagai approver, tapi mereka akan tertulis sebagai penanggung jawab secara fungsi mengawasi pekerjaan dari sisi K3. Itu bahasa secara fungsinya ya, teman-teman semua. Maka, nah balik lagi tadi pertanyaan, kompetensinya gimana Pak? Diharapkan dia sudah tersertifikasi. Karena dikhawatirkan akan ada pertanyaan nanti nih di PLN-nya. Ini pengawas K3 siapa? Oh dari mitra Pak. Mana sertifikatnya? Biasanya UIT yang paling ketat ya. Mereka akan nanya sertifikatnya mana. Jadi diskusikan dengan mitranya. Walaupun di aplikasi tidak ada flow atau alur proses upload sertifikat. Tidak ada atau belum ada. Kami nggak tahu. PLN Pusat belum mewajibkan itu. Tapi disiapkan saja. Dan yang terakhir approval aja manajemen representatif eksternal. Nah ini adalah PLN-nya. Hanya satu orang ya Pak yang approve? Iya, hanya satu orang saja. Teman-teman cukup pilih satu orang saja. Yang nanti dipilah tentunya sesuai diskusi sebelumnya dengan PLN setempat. Oke, nah, berbeda dengan saya dapat info dari teman-teman yang UIT mungkin sebelumnya ada beberapa dari PLN yang approve atau sebagai approvernya banyak, lebih dari satu. Nah ini beda, ini sementara cuma satu. Teman-teman tinggal pilih saja dan tinggal koordinasi dengan rekan-rekan PLN unit terkait tersebut. Nah jika sudah tinggal ekspor PDF. Nah kalau sudah semua approve, diekspor PDF. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Saya coba share ya. Nah, bentuknya akan seperti ini. Nah, formulir izin kerja, nomor formulir berapa. Nah, digitalisasi ini tinggal teman-teman semua mohon dibantu di sharing. Kalau jangka waktunya 14 hari ke depan, berarti informasikan ke semua mitranya yang bekerja, yang mengajukan ini ya, 14 hari ke depan sudah di-approve oleh siapa saja.
oleh pengawas, oleh pejabat K3-nya, oleh divisi pekerjaannya, oleh manajemen representatifnya, vendornya gitu ya. Manajemen vendornya dan dari PLN-nya. Gitu ya. Dari PLN juga sudah approve nih digital gitu kan. Nah, validasinya juga nanti ini tidak bisa nih kita buat-buat sembarangan. Jadi kemungkinan ya, tapi belum pernah ada informasi. Teman-teman juga bisa tinggal scanning nih teman-teman PLN. Kalau ada patroli dari unit PLN, mereka tinggal melakukan scanning aja untuk validasi. Apakah ini sah gitu ya? WP ini sah walaupun tidak ada tanda tangan basah. Nah, nanti di sini JSC-nya sudah tertulis apa yang sudah diisi oleh rekan-rekan semua. Tahapan pekerjaannya apa, potensi resikonya apa, pengendalian resikonya apa, dan prosedurnya apa. Nah, prosedur ini pun sudah bisa by barcode. Jadi teman-teman unit PLN nanti kalau mau melakukan inspeksi silakan aja. Tinggal lihatkan saja soft copy dari working permit-nya. Teman-teman unit PLN nanti akan verifikasi. Jadi teman-teman semua bisa bekerja dengan aman, dengan sesuai aturan yang sudah ditentukan. Jangan sampai nanti ada patroli dari unit PLN, kita belum punya ini dan kita disuruh berhenti bekerja. Baik, itu saja. Mungkin dari saya, rekan-rekan semua yang mau tanyakan, silakan. Halo, silakan ada yang mau tanyakan teman-teman semua. Dari SBU Sumatera Bagian Utara ada yang hadir? SBU Sumatera Bagian Utara? Dari SBU Sumatera Bagian Tengah ada yang hadir? Sumatera Bagian Selatan ada yang hadir? Nah, ini dari SBU mana ini banyak? Ada yang ditanyakan teman-teman semua? Silakan. Masih ada nih? Mas Rian ada yang mau tanyakan, Mas Rian? Bang Logi? Mas Budi? Dari Jabar? Kang Abel dari Jabar ada yang tanyakan, Kang Abel? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya silakan. Kang Abel ada yang tanyain. Enggak, lanjut dulu Kang, nanti kita coba dulu. Siap, oke. Baik, teman-teman semua, kalau tidak ada pertanyaan dirasa cukup gitu ya. Karena waktu sangat mepet ya, di hari Jumat sudah pukul 11.20. Setelah ini, jangka pendeknya, kami sebenarnya sudah email kepada seluruh SBO regional ya, untuk silakan diajukan nama-nama user yang akan menjadi perwakilan administrator. Ya, jadi masing-masing bidang di SBO regional diharapkan punya perwakilan 1 orang sebagai administrator, di mana fungsi admin nanti dapat meng-create user, baik user secara internalnya di SBU maupun user secara mitra-mitra kerjanya yang diminta itu ya. Nah, diharapkan syaratnya adalah teman-teman semua yang akan didaftarkan oleh kami sebagai administrator adalah pegawai organik, mempunyai nomor induk pegawai. Itu boleh organik, boleh juga tugas karya, yang pasti pegawai. Karena dia akan mempunyai fungsi sebagai administrator ya. Diharapkan bisa memanage user, walaupun kami nanti akan monitoring secara berkala. User-user mana yang masih aktif atau tidak aktif. Itu ya, jangan sampai nanti juga kita kebingungan. Dan itu akan kami review paling tidak 1 bulan sekali pada teman-teman dan mohon reviewnya. Karena kemungkinan ada user-user dari mitra kerja kita yang sudah tidak valid. Itu kami akan nonaktifkan. Itu saja dari saya, teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika tidak ada pertanyaan lagi, silakan saja dapat ditanyakan by email ke tim K3KL. Dan untuk tutorial aplikasi bisa diakses melalui YouTube channel K3KL Icon Plus. Terima kasih dari saya. Kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi. Atur nuhun Kang Era. Nuhun Kang Abel, Bang Rian. Ya, terima kasih Mas.